Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. 7 hal indah yang terjadi saat orang soleh meninggal. Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi setiap yang bernyawa. Namun, bagi sebagian orang, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan awal dari kebahagiaan yang hakiki. Mereka adalah orang-orang soleh, yang sepanjang hidupnya beribadah dan berbuat kebaikan. Saat orang-orang soleh meninggal, ada hal-hal istimewa yang terjadi pada mereka. Hari ini, kita akan membahas 7 hal indah yang terjadi saat orang soleh meninggal. 1. Wajahnya tersenyum dan bercahaya. Wajah yang tersenyum dan bercahaya pada jenazah orang soleh adalah fenomena yang seringkali menjadi saksi bisu keagungan Allah dan balasannya bagi hambanya yang taat. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah tanda kemuliaan yang menenangkan hati setiap orang yang melihatnya. Senyum pada wajah jenazah ini bukanlah senyum biasa, melainkan cerminan dari ketenangan batin dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ini adalah senyum yang muncul dari keyakinan yang mendalam bahwa ia akan menuju tempat yang lebih baik, bertemu dengan Sang Pencipta, dan merasakan kenikmatan abadi di alam akhirat. Senyum ini seolah berbicara tanpa kata, mengisahkan perjalanan hidup yang penuh dengan ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan. Wajah yang bercahaya juga menjadi bagian dari fenomena ini. Cahaya yang terpancar dari wajah jenazah orang soleh bukanlah cahaya fisik yang bisa diukur, melainkan cahaya spiritual yang memancarkan kedamaian dan kebersihan hati. Cahaya ini adalah buah dari ibadah yang tulus, zikir yang tak pernah putus, dan amal soleh yang senantiasa dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana tubuh kita mencerminkan apa yang kita makan, begitu pula wajah mencerminkan keadaan hati. Hati yang bersih dari dengki, iri, dan kebencian akan memancarkan ketenangan dan aura positif, bahkan setelah ruh terpisah dari jasadnya. Cahaya ini juga bisa diartikan sebagai cerminan dari nur iman yang telah ia jaga dan pupuk sepanjang hidupnya. Fenomena ini seringkali menjadi penguat iman bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga orang-orang di sekitarnya. Melihat jenazah orang yang dicintai dalam keadaan tersenyum dan bercahaya memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa ia telah berpulang dalam keadaan husnul khotimah, atau akhir yang baik. Kesedihan atas kepergiannya perlahan berganti menjadi rasa syukur dan kebahagiaan, karena ia telah mencapai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Kisah-kisah tentang wajah jenazah yang tersenyum ini telah menjadi bagian dari warisan spiritual dalam banyak komunitas Muslim, yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya menjalani hidup yang lurus dan berpegang teguh pada ajaran agama. Lebih dari itu, senyum dan cahaya pada wajah jenazah orang soleh adalah bentuk dari janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa Dia akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kematian bagi orang soleh bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah gerbang menuju kebahagiaan sejati. Mereka tidak takut menghadapi kematian, karena mereka telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka tahu bahwa kematian adalah jembatan yang akan membawa mereka menuju pertemuan dengan Allah, yang selama hidupnya selalu mereka rindukan. Dengan demikian, senyum di wajahnya adalah senyum kerinduan yang akhirnya terobati, senyum kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini mengajarkan kita tentang kekuatan amal soleh dan keikhlasan. Wajah yang bersinar saat meninggal bukan karena kekayaan, jabatan, atau popularitas, melainkan karena amalan yang tulus hanya untuk mengharap ridho Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa yang paling berharga di sisi Allah bukanlah apa yang kita miliki di dunia, melainkan seberapa besar ketakwaan dan kebaikan yang telah kita tanam. Oleh karena itu, senyum dan cahaya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan agar kita pun bisa berpulang dalam keadaan yang serupa. 2. Jasadnya tidak berbau busuk. Salah satu tanda kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang soleh adalah jasadnya yang tidak mengalami pembusukan atau bahkan mengeluarkan aroma wangi, yang sangat berbeda dari proses alami yang terjadi pada jenazah pada umumnya. Secara ilmiah, proses pembusukan adalah hal yang lumrah terjadi setelah kematian, di mana bakteri dan mikroorganisme mulai mengurai sel-sel tubuh,
menghasilkan gas-gas yang menimbulkan bau busuk. Namun, pada jasad orang soleh, proses ini seolah terhenti atau melambat secara signifikan. Bahkan terkadang tercium aroma wangi yang harum semerbak, sebuah fenomena yang sulit dijelaskan secara logika. Fenomena ini bukan terjadi pada semua orang, melainkan merupakan karunia istimewa dari Allah sebagai balasan atas ketaatan, ketakwaan, dan keikhlasan yang telah hamba tersebut jalani sepanjang hidupnya. Aroma wangi yang keluar dari jasadnya bukanlah wangi parfum atau bunga, melainkan wangi spiritual yang berasal dari kebersihan jiwa dan keharuman amalnya. Sebagaimana amal-amal baik kita dicatat dan diangkat ke langit, begitu pula kebaikan yang telah ia tanam seolah menjadi sebuah wangi yang tetap abadi, bahkan setelah ia tiada. Ini adalah bentuk penghormatan dari Allah, yang menjaga dan memuliakan jasad hambanya yang telah menjaga dan memuliakan diri mereka di hadapannya. Kasus-kasus di mana jasad orang soleh ditemukan utuh setelah bertahun-tahun atau berabad-abad dikuburkan juga menjadi bukti nyata dari fenomena ini. Meskipun jarang, kisah-kisah seperti ini seringkali menjadi inspirasi dan penguat iman. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bukti bahwa janji Allah itu nyata, dan bahwa balasannya bagi hamba yang beriman tidak hanya terbatas pada kehidupan di akhirat, tetapi juga dapat terlihat di dunia. Jasad yang tetap utuh adalah simbol bahwa kebaikan dan ketaatan akan tetap abadi dan mulia, bahkan ketika tubuh telah kembali ke tanah. Tidak berbau busuknya jasad orang soleh juga memiliki makna mendalam. Dalam Islam, jenazah adalah amanah yang harus dimuliakan. Dengan tidak mengeluarkan bau busuk, proses pemandian, pengkafanan, dan penguburan jenazah menjadi lebih mudah dan penuh rasa hormat. Orang-orang yang terlibat dalam pengurusan jenazah merasa lebih tenang dan damai, seolah-olah mereka sedang melayani orang yang istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memuliakan hambanya di akhirat, tetapi juga di dunia, melalui kemudahan dan kehormatan yang diberikan pada saat-saat terakhirnya. Fenomena ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga tubuh dari hal-hal yang diharamkan. Tubuh adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga kebersihan, kesehatan, dan kesuciannya. Orang soleh adalah mereka yang senantiasa menjaga tubuhnya dari perbuatan maksiat, menjaga lisannya dari perkataan kotor, dan menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dengan menjaga tubuhnya di dunia, Allah membalasnya dengan menjaga jasadnya setelah meninggal. Pada akhirnya, tidak berbau busuknya jasad orang soleh adalah pembelajaran spiritual yang luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan permulaan dari kehidupan yang abadi. Ia mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui hidup kita. Jasad yang wangi dan tidak busuk adalah bukti nyata bahwa kebaikan dan kesucian akan tetap harum dan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, fenomena ini seharusnya memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, membersihkan hati, dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan, dengan harapan bahwa kita pun akan mendapatkan akhir yang indah dan penuh kemuliaan. 3. Kematiannya menjadi inspirasi banyak orang. Kematian, bagi orang soleh, bukanlah akhir dari pengaruhnya di dunia, melainkan justru menjadi titik balik yang menguatkan dan menyebarkan inspirasi. Saat seorang hamba yang taat berpulang, kisahnya menjadi sebuah narasi yang menggerakkan hati banyak orang. Kisah-kisah tentang keteguhan imannya, keikhlasan amalnya, dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan menjadi sumber pelajaran berharga bagi mereka yang masih hidup. Pengaruh positifnya tidak hilang bersama jasadnya, tetapi justru bersemi dan berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inspirasi ini datang dalam berbagai bentuk. Bagi keluarga, kepergian orang soleh menjadi pengingat akan pentingnya meneruskan warisan spiritual yang telah ia tinggalkan. Mereka termotivasi untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh almarhum. Bagi teman-teman dan tetangga, kematiannya menjadi momentum untuk merenungkan kembali arti hidup dan tujuan akhirat. Mereka yang sebelumnya mungkin lalai dalam beribadah, kini terdorong untuk kembali ke jalan yang benar, karena mereka telah melihat bukti nyata bahwa kehidupan yang diisi dengan kebaikan akan mendapatkan akhir yang mulia. Kisah-kisah tentang orang soleh seringkali menjadi bahan pembicaraan dalam majelis taklim, khutbah Jumat, dan bahkan di media sosial. Orang-orang berbagi cerita tentang bagaimana almarhum suka menolong, ramah kepada sesama, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Kesaksian-kesaksian ini menjadi semacam iklan untuk kebaikan,
yang secara tidak langsung mendorong orang lain untuk meniru amalan-amalan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu menular. Kematiannya tidak memadamkan obor kebaikannya, tetapi justru membuat nyala apinya semakin terang, menerangi jalan bagi orang-orang di sekitarnya. Lebih dari sekadar cerita, inspirasi dari orang soleh yang meninggal juga memicu perubahan nyata. Ada yang tergerak untuk memulai sedekah rutin, ada yang memutuskan untuk lebih fokus pada sholat berjamaah di masjid, dan ada pula yang mulai menghafal Al-Quran. Semua ini adalah efek domino dari satu kehidupan yang telah selesai, namun dampaknya terus bergema. Mereka yang sebelumnya merasa terlalu sibuk dengan urusan dunia, kini menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan apa yang kita kumpulkan di akhirat jauh lebih berharga daripada apa yang kita miliki di dunia. Kematian orang soleh juga mengajarkan tentang keabadian amal jariah. Meskipun jasadnya telah dikuburkan, amal-amal baik yang telah ia tanam, seperti ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak-anak soleh yang ia didik, akan terus mengalirkan pahala kepadanya. Oleh karena itu, kematiannya menjadi pengingat yang kuat bagi kita untuk tidak hanya memikirkan kehidupan kita saat ini, tetapi juga mewariskan kebaikan yang akan terus memberikan manfaat bagi orang lain bahkan setelah kita tiada. Pada akhirnya, kematian orang soleh yang menjadi inspirasi adalah bukti dari firman Allah bahwa siapapun yang melakukan kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang baik. Hal ini memberikan kita harapan dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, dengan harapan bahwa di akhir hayat kita pun dapat meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus menginspirasi dan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. 4. Prosesi pemakamannya dipermudah. Prosesi pemakaman adalah salah satu momen paling sakral dan emosional dalam kehidupan. Namun, bagi orang soleh, momen ini seringkali terasa lebih ringan dan dipermudah, seolah-olah alam semesta berkonspirasi untuk mengantar kepergiannya dengan penuh kehormatan. Kemudahan ini bukan datang dari perencanaan yang matang, melainkan dari dorongan hati yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Fenomena ini adalah tanda kasih sayang Allah, yang menggerakkan hati hamba-hambanya untuk membantu dan memuliakan jenazah orang yang dicintainya. Kemudahan ini bisa terlihat dari berbagai aspek. Mulai dari saat-saat awal jenazah ditemukan, orang-orang di sekitarnya merasa tergerak untuk segera mengurusnya. Tidak ada kerumitan atau kesulitan yang berarti. Segala persiapan, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menyalatkan, berjalan dengan lancar. Banyak orang yang menawarkan diri untuk membantu, padahal sebelumnya mereka mungkin tidak terlalu dekat dengan almarhum. Jumlah pelayat yang hadir juga seringkali luar biasa banyak, bahkan melebihi yang diperkirakan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, yang menunjukkan bahwa kebaikan almarhum telah menyentuh hati banyak orang, tidak hanya kerabat dekat. Kehadiran mereka yang tulus dan penuh duka menjadi sebuah doa dan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah bukti bahwa orang soleh memiliki tabungan kebaikan yang tak terduga, yang terwujud dalam bentuk kasih sayang dan kepedulian orang lain di saat-saat terakhirnya. Prosesi menuju pemakaman juga seringkali terasa lebih ringan. Seringkali, saat keranda jenazah diangkat, terasa lebih ringan dari yang seharusnya. Hal ini menjadi keyakinan di kalangan umat Muslim bahwa jenazah orang soleh merasa bahagia karena akan segera bertemu dengan Allah, sehingga ia ingin segera diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kemudahan dalam prosesi pemakaman juga bisa dilihat dari tidak adanya konflik atau perdebatan di antara keluarga dan kerabat. Semua sepakat untuk mengurus jenazah dengan cara yang terbaik, sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tidak ada drama atau sengketa yang menghalangi prosesi, karena semua orang memiliki satu tujuan, mengantarkan almarhum dengan sebaik-baiknya. Hal ini mencerminkan kedamaian yang telah ia tanam semasa hidupnya, yang terus terasa bahkan setelah ia tiada. Lebih dari itu, kemudahan ini adalah bentuk dari penghargaan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya untuk memuliakan dan menghormati jenazahnya. Ini adalah balasan atas semua kebaikan yang telah ia lakukan, atas semua keikhlasan yang telah ia berikan, dan atas semua ketakwaan yang telah ia tanam. Kemudahan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda kebesarannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baik hambanya, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, prosesi pemakaman yang dipermudah menjadi sebuah pesan kuat bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa berbuat baik dan hidup lurus di jalan Allah, tidak hanya akan memberikan kebahagiaan di akhirat,
tetapi juga akan memberikan kemudahan dan kehormatan di dunia. Ia menjadi pengingat yang tulus bahwa ketika kita menjalani hidup dengan baik, bahkan di akhir hayat, kita akan disambut dengan penuh kasih sayang dan kehormatan oleh sesama, dan yang paling penting, oleh Sang Pencipta. 5. Banyak orang bersaksi atas kebaikan yang dilakukannya. Kematian orang soleh seringkali diikuti oleh sebuah fenomena yang sangat mengharukan. Banyaknya orang yang secara tulus memberikan kesaksian atas kebaikan yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Kesaksian ini datang dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, tetangga, teman, hingga orang yang mungkin hanya pernah ia temui sekilas. Setiap kesaksian adalah sebuah untayan doa dan pengakuan atas amal baik yang telah ia tanam. Fenomena ini bukan hanya sekadar obrolan biasa, tetapi merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan dari masyarakat atas kehidupan yang telah ia jalani dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kesaksian-kesaksian ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam Islam, kesaksian baik dari banyak orang terhadap seseorang yang meninggal diyakini dapat menjadi penentu husnul khotimah, akhir yang baik, bagi almarhum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika jenazah orang soleh disaksikan kebaikannya oleh orang-orang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia tidak akan pernah sia-sia. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak di hati orang lain dan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa yang membuat kesaksian ini begitu istimewa? Karena ia datang dari hati yang tulus, tanpa paksaan atau dibuat-buat. Orang-orang tidak bersaksi karena diinstruksikan, tetapi karena mereka benar-benar merasa tersentuh oleh kebaikan almarhum. Ada yang bersaksi tentang bagaimana almarhum selalu membantu tetangga yang kesulitan, ada yang bercerita tentang keramahannya kepada setiap orang yang ditemui, dan ada pula yang mengungkapkan bagaimana almarhum diam-diam sering memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Kesaksian-kesaksian ini secara kolektif melukiskan gambaran utuh tentang karakter mulia almarhum, yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata di permukaan. Fenomena ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa kolektif. Ketika ratusan atau bahkan ribuan orang bersaksi dan mendoakan kebaikan bagi seseorang, doa-doa tersebut memiliki bobot yang besar. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang hidupnya dipenuhi kebaikan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, bahkan setelah kematiannya. Doa-doa dari orang-orang yang pernah ia bantu, hibur, atau ajak kepada kebaikan akan terus mengalir, menjadi ladang pahala yang tak terputus. Lebih dari itu, kesaksian ini juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kita yang masih hidup. Mendengar cerita-cerita kebaikan dari almarhum mendorong kita untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah jika saya meninggal nanti, akan ada orang yang bersaksi atas kebaikan saya? Pertanyaan ini seharusnya menjadi dorongan kuat untuk senantiasa memperbaiki diri, menumbuhkan keikhlasan, dan memperbanyak amal soleh. Karena pada akhirnya, bukan harta atau jabatan yang akan dikenang, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain. Kesimpulannya, banyaknya orang yang bersaksi atas kebaikan orang soleh yang meninggal, adalah sebuah tanda kemuliaan yang agung dari Allah. Ia adalah bukti bahwa kebaikan itu tidak akan pernah mati, melainkan akan terus hidup dan bersemi di dalam hati setiap orang yang pernah merasakannya. Dan kesaksian-kesaksian itu, pada gilirannya, menjadi doa yang mengantarkan almarhum menuju tempat yang paling mulia di sisinya. 6. Datangnya malaikat yang membawa kabar gembira. Bagi orang soleh, momen sakaratul maut bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah gerbang menuju kebahagiaan yang sejati. Ini karena, pada saat-saat terakhirnya, ia akan disambut oleh para malaikat yang datang dengan membawa kabar gembira. Para malaikat ini bukan datang untuk mencabut nyawa dengan kasar, melainkan dengan kelembutan, menyampaikan kabar baik tentang surga dan keridhaan Allah. Mereka datang dengan wajah yang berseri-seri, mengenakan pakaian putih yang suci, dan membawa aroma wangi yang semerbak. Kedatangan mereka ini seolah menjadi sebuah resepsi agung untuk menyambut kedatangan hamba Allah yang tercinta. Malaikat-malaikat ini akan berkata kepada ruh orang soleh, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Kabar gembira ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi orang soleh. Rasa sakit dan penderitaan yang mungkin ia rasakan saat sakaratul maut akan terasa ringan dan bahkan hilang, karena ia telah melihat dan mendengar janji surga yang begitu indah. Ini adalah balasan langsung dari Allah, sebuah hadiah yang diberikan di saat-saat paling genting, sebagai bukti bahwa segala amal baik yang ia lakukan di dunia tidak akan pernah sia-sia.
Pemandangan ini sangat berbeda dengan pengalaman orang yang ingkar. Bagi mereka, malaikat datang dengan wajah yang menakutkan, membawa kabar buruk tentang azab dan siksa. Perbedaan ini menjadi bukti nyata tentang pentingnya iman dan amal soleh. Ia menunjukkan bahwa bagaimana kita menjalani hidup di dunia akan sangat menentukan bagaimana kita akan menghadapi kematian. Bagi orang soleh, kematian adalah sebuah pertemuan yang dirindukan, bukan perpisahan yang menakutkan. Kedatangan malaikat dengan kabar gembira juga menjadi sebuah konfirmasi langsung bahwa segala perjuangannya di dunia, menahan hawa nafsu, bersabar dalam menghadapi ujian, dan beribadah dengan ikhlas, telah diterima oleh Allah. Mereka diperlihatkan tempat terbaik di surga yang telah dipersiapkan untuk mereka. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, karena mereka tahu bahwa perjalanan panjang mereka di dunia akhirnya akan berujung pada kebahagiaan abadi. Fenomena ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kita yang masih hidup. Ia mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ia memotivasi kita untuk terus beribadah dan berbuat kebaikan, karena kita tahu bahwa di ujung jalan nanti, ada sebuah sambutan agung yang menanti kita. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar di dunia ini selain mendapatkan kabar gembira langsung dari para malaikat Allah, bahwa kita adalah hambanya yang diridha. Oleh karena itu, kedatangan malaikat yang membawa kabar gembira adalah sebuah puncak kenikmatan spiritual. Ia adalah anugerah terbesar yang hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Ini adalah sebuah pengingat yang tulus bahwa tujuan hidup kita yang paling utama adalah mendapatkan keridhaan Allah, dan dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terlukiskan, baik di dunia maupun di akhirat. 7. Kuburnya menjadi taman surga. Bagi orang soleh, kematian dan pemakaman bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah transisi menuju kehidupan yang lebih baik, di mana kuburnya akan berubah menjadi taman dari taman-taman surga. Fenomena ini adalah karunia terbesar dari Allah, yang diberikan kepada hambanya yang telah menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Jika bagi orang-orang durhaka kubur adalah sebuah lubang neraka yang sempit dan menyesakan, maka bagi orang soleh, kuburnya adalah tempat peristirahatan yang luas, terang, dan penuh kenikmatan, seolah-olah ia telah memasuki surga kecil sebelum hari kiamat tiba. Transformasi kubur ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah realitas spiritual yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang beriman. Di dalam kubur, orang soleh akan merasakan ketenangan yang tak terhingga. Dinding kuburnya akan diperluas, dan kegelapan akan digantikan oleh cahaya yang menyejukkan. Udara di dalam kuburnya akan terasa sejuk dan harum, jauh dari bau tanah dan kehampaan. Kondisi ini adalah balasan langsung atas kebaikan yang telah ia lakukan di dunia. Setiap solat yang ia dirikan, setiap sedekah yang ia berikan, dan setiap ayat Al-Quran yang ia baca akan menjadi cahaya dan kehangatan di alam kuburnya. Kenikmatan di dalam kubur juga mencakup kehadiran malaikat yang ramah, yang datang untuk menemaninya dan memberikan kabar baik. Ia akan disuguhi pemandangan surga setiap pagi dan sore, membuat jiwanya semakin tenang dan bahagia. Dengan demikian, penantiannya di alam barzah, alam antara kematian dan hari kebangkitan, tidak akan terasa lama atau menakutkan, karena ia telah berada di tempat yang penuh kedamaian. Ini adalah wujud kasih sayang Allah, yang tidak ingin hambanya yang soleh merasa sendirian atau menderita, bahkan setelah jasadnya terpisah dari dunia. Kondisi kubur yang menjadi taman surga ini adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia memiliki konsekuensi langsung di akhirat. Setiap perbuatan baik adalah benih yang kita tanam, dan kubur adalah tempat di mana benih-benih itu mulai tumbuh dan berbuah. Berbeda dengan orang yang ingkar, yang akan merasakan siksa kubur yang amat pedih, orang soleh akan merasakan kebahagiaan yang tak terduga. Ini adalah motivasi terbesar bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kita akan hidup di alam yang abadi. Selain itu, kubur yang menjadi taman surga juga menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengetahui bahwa orang yang mereka cintai berada di tempat yang damai dan indah memberikan ketenangan di tengah duka. Kesedihan mereka perlahan akan berganti menjadi rasa syukur dan kebahagiaan, karena mereka tahu bahwa orang yang mereka kasihi telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Hal ini juga menjadi dorongan bagi mereka untuk terus mendoakan almarhum dan melanjutkan amal baik yang telah ia tinggalkan, agar pahalanya terus mengalir dan menambah kenikmatan di alam kuburnya. Pada akhirnya,
Kubur yang menjadi taman surga adalah puncak dari kehidupan yang penuh ketaatan. Ia adalah sebuah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang telah berhasil melewati ujian di dunia dengan gemilang. Ini adalah sebuah pengingat yang tulus bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk menumpuk kekayaan atau meraih popularitas, melainkan untuk mengumpulkan bekal yang akan membuat kita bahagia di alam kubur dan di akhirat. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan karunia agung ini. Semoga kisah tentang orang-orang soleh ini bisa memotivasi kita untuk terus berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, akhir yang baik adalah dambaan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar manfaatnya bisa tersebar luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.